Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy! I just wanna feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lembaga keuangan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dimudahkan dan dilancarkan pembelajaran hari ini. Berdoa disilakan. Selesai. Pertemuan kali ini kita melakukan pembelajaran online dikarenakan adanya virus corona yang sedang mewabah negara kita. Jadi kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum melakukan pembelajaran kali ini, sebaiknya kalian tetap fokus pada video pembelajaran ini agar kalian mudah mengerti dan memahaminya. Nanti kita tetap melakukan diskusi secara online, yaitu dengan cara berkomentar di YouTube Bapak. Nanti kalian akan Bapak berikan soal latihan setelah Bapak selesai menjelaskan materi. Saya harap kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara pelaku ekonomi sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam melakukan interaksi ekonomi, sektor rumah tangga melakukan hubungan dengan lembaga keuangan karena kebutuhan sektor rumah tangga untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk ditabung di lembaga keuangan. Sedangkan sektor perusahaan membutuhkan dana dari lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan. Selanjutnya, ada jenis lembaga keuangan. 1. Lembaga keuangan bank. Pengertian lembaga keuangan bank ialah suatu lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang. Lembaga keuangan bank ini terdiri dari bank sentral, bank umum, bank kreditan. Bank sentral sendiri memiliki peranan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian masyarakat. Bank ini dikendalikan oleh Bank Indonesia. Bank umum ini berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan serta lalu lintas pembayaran. 2. Lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank ini ialah lembaga keuangan yang memberikan segala macam jasa keuangan serta menarik dan dari masyarakat itu dengan secara tidak langsung. Selanjutnya, fungsi dan peranan lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan adalah sebagai berikut. 1. Melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan instrumen uang dan instrumen kredit, yaitu peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang mencetak uang dan instrumen kredit sebagai alat pembayaran. 2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman, atau dengan kata lain sebagai keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. 3. Memberikan analisis dan informasi ekonomi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi
dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak nasabah. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah. Selanjutnya, peranan lembaga keuangan dalam suatu perekonomian, yaitu satu, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Misalnya, lembaga keuangan. Dalam hal ini, bank sentral mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, dimaksudkan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dalam perekonomian makro. Lembaga keuangan dalam hal ini, bank umum menerbitkan cek untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya. 2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, lembaga keuangan dapat sebagai broker dalam berbagai peran untuk meningkatkan efisiensi di antara kedua pihak. Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi yang relatif lebih rendah dibandingkan apabila peminjam harus mencari dan melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya, ada tujuan lembaga keuangan. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga, sehingga dana masyarakat tersebut akan lebih aman. 1. Bank tersebut menyalurkan kembali dana yang terhimpun itu untuk digunakan di dalam pembayaran pada bidang-bidang ekonomi serta pembangunan. 2. Bank memberikan bantuan modal di dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau juga perusahaan untuk modal usaha. 3. Pengadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau juga surat berharga. 4. Koperasi ini memberikan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya supaya pengguna uang itu lebih produktif serta anggotanya terbebas dari rentenir. Selanjutnya, pengelompokan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga bukan bank. Perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah 1. Kewajiban keuangan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu likuiditas lembaga keuangan bank berupa uang, sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat diklarifikasikan sebagai uang. 2. Kemampuan kedua lembaga keuangan dalam menciptakan kredit dan uang, yaitu lembaga keuangan bank mempunyai kemampuan menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan menambah jumlah uang beredar melalui efek penggadaian uang, sedangkan lembaga keuangan bukan bank menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama melalui penyertaan modal atau pembiayaan investasi perusahaan. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi lembaga keuangan. Dan berikut ini adalah evaluasi soal latihan dan dikerjakan di Ketik Word dan dikumpulkan melalui email Bapak yang sudah tertera di lembar evaluasi. Terakhir mengumpulkan malam ini pukul 00.00. Masih belum paham, silakan memutar lagi videonya tentang materi yang Bapak berikan. Baik, Bapak tunggu segera diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.